Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu. Amma ba'd. Nantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan yang semuanya itu berkumpul sehingga kemudian ubun-ubun kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian duduk mendengarkan satu kitab yang ditulis oleh seorang alim, faqih, ahli fikih, muhaddis, seorang ahli hadis, begitu pula adib, seorang sastrawan, asyair, yang kemudian syair-syairnya banyak menggugah, memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk para penuntut ilmu. Begitu pula secara umum kepada umat Islam untuk mengetahui hakikat dunia dan waktu serta adab dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kitab ini dikenal dengan Manzumatu Abi Ishaq Al-Ilmi. Manzumah ini adalah atau biasa disebut dengan Ta'iyatul Ilbiri. Ta'iyah artinya syair-syair yang kemudian diakhiri oleh huruf ta. Dan ini berisi 112 bait syair yang walaupun sebenarnya ada tambahan kemudian menjadi 15, itu semuanya diakhiri dengan huruf ta. Dan ini menunjukkan bagaimana keluasan dan kedalaman bahasa Arab dari beliau, mengumpulkan antara keindahan bahasa dan kedalaman makna, begitu pula iktibasat, pengambilan-pengambilan bahasa istilah dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan lihat, dan itu terkumpul dalam karya yang baik ini. Jadi kadang disebut dengan Manzumatul Ilbiri atau Manzumatu Abi Ishaq Al-Ilbiri, kadang juga disebut dengan Ta'iyatul Ilbiri. Al-Ilbiri ini nisbah kepada kampung. Namanya adalah Ibrahim Ibnu Mas'ud Ibnu Sa'ad At-Tujibi Al-Ilbiri, masyhur dengan kunyanya. Kunyanya yaitu Abu Ishaq Al-Ilbiri, yang meninggal atau wafat pada tahun 459, ada yang mengatakan 460 Hijrah. Baik. Masing-masing yang sudah ada di hadapannya kita baca dan silahkan diterjemahkan dan menulis faedah-faedah yang tentu ini sangat penting, ya. Tidak bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bait yang pertama. Beliau mengatakan, tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Tafuttu fuadaka. Tafuttu ini artinya meremukkan, memotong menjadi kecil, memotong-motong menjadi bagian-bagian kecil. Tafuttu fuadakal ayyamu fatta. Hari-hari telah benar-benar melemahkan, meremukkan hatimu. Semakin berjalan hari, semakin hati ini lemah. Dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam maksiat yang kita lihat, yang kita dengar, sebab semuanya ini kemudian akan diterima oleh hati. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Waktu demi waktu kemudian akan memahat jasadmu. Waktu demi waktu ini memahat jasad seseorang. Memahat ini kayu yang kemudian memahat ya, ibaratnya seperti kayu yang kemudian hari demi hari, waktu demi waktu jasad kita ini akan semakin lemah. Perhatikan ketika orang memahat itu bukan semakin besar, tapi akan semakin kecil kayu itu ketika dipahat. Seperti itulah waktu yang memahat jasad manusia. Semakin lemah dia. Lalu kemudian bahkan nanti habis, hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan hancur. Yang tersisa itu adalah hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini senada dengan perkataan Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan, Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam. Kamu itu hanyalah seperti hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Setiap hari itu datang berlalu, setiap itu pula bahagianmu berkurang atau hilang sedikit demi sedikit. Dan ini juga ya, dan umur manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Perhatikan, umur manusia atau manusia tatkala umurnya sudah sampai 30, maka ini ibaratnya telah sampai di puncak, kemudian setelah itu turun sedikit demi sedikit. Kekuatannya melemah sedikit demi sedikit. Pandangannya yang dulu tajam, kemudian kabur sedikit demi sedikit. Seperti itu. Ya. Seperti itu keadaan manusia ketika berlalu hari demi hari, waktu demi waktu. Beliau mengatakan tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. Tad'uka, memanggilmu al-manunu al-maniyatu, kematian. Doa dengan panggilan yang sebenar-benarnya, bukan khayalan, bukan cerita belaka. Bahwa kematian itu selalu memanggilmu dan dia berkata kepadamu, ala ya sahi anta uridu anta. Wahai sahi, sahi ini asalnya sahibi. Nah, ini satu-satunya kosakata di dalam bahasa Arab yang boleh at-tarkhim, menjatuhkan satu hurufnya bahkan idhafahnya. Ya mutakallim, asalnya ya sahibi menjadi ya sahi. Ya sahi, istilahnya at-tarkhim al-murakhab. Ala ya sahi anta uridu anta. Wahai sahabatku, engkaulah yang saya inginkan, engkaulah, bukan orang lain.
Maka di sini kematian itu akan mendapati seseorang dan tidak pernah akan meleset darinya. Ya, waktu, tempat, ya, akan mendatangi, kematian itu akan mendatanginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut." Kemanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian itu berada di benteng yang sangat kuat sekalipun. Wa tad'ukal manunu du'a sidqin. Kematian senantiasa memanggilmu dengan panggilan yang sebenar-benarnya. Wahai sahabatku, sesungguhnya engkaulah yang saya inginkan, engkaulah bukan orang lain. Tidak ada yang salah dalam pencabutan nyawa. Malakul maut selalu tepat pada waktu dan orangnya tidak akan tertukar. Araka tuhibbu irsan dzata gadrin. Dalam ada teks yang lain, dzata khidrin, kha dal ra. Akan tetapi beliau mengatakan, akan tetapi saya melihatmu engkau begitu mencintai pengantin yang memiliki khianat. Yang dimaksud di sini adalah perempuan, kalau khidrin itu berarti perempuan yang dibungkus ataukah ditutupi, dipingit, ya. Yang kita tidak tahu dalamnya. Yang laki-laki itu semakin penasaran terhadapnya. Dan yang dimaksud di sini irsan adalah dunia. Dan saya melihatmu engkau begitu mencintai dunia. Abatta talaqahal aqyas batta. Padahal al-aqyas, orang-orang yang memiliki kecerdasan, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, bahwa kata Nabi SAW bahwa orang yang beriman itu, ya, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang beriman, yang mempersiapkan, yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan apa setelah dia meninggal. Itu orang cerdas. Kata beliau, abatta talaqaha al-aqyasu batta. Padahal al-aqyas, orang-orang cerdas itu telah mentalaknya dengan sebenar-benarnya talak 3. Orang yang cerdas telah mentalak dunia dengan talak 3, la raja'ata fi, tidak ada lagi rujuk. Kalau talak 1 masih bisa, talak raj'i. Talak 2 masih bisa. Talak 3 sudah tidak ada lagi, ya, kesempatan atau waktu untuk bisa kembali kepadanya. Dan ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada dunia, beliau mengatakan, "Gurri ghairi." Tipulah selainku. Tipulah selainku. Sesungguhnya saya tidak memiliki lagi hajat terhadapmu. Dan saya telah mentalakmu dengan talak 3, la raja'ata fi. Tidak ada lagi rujuk kepadamu. Nah, ini seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, hari demi hari melemahkan hati dan jiwamu, waktu demi waktu memahat jasadmu, kemudian kematian selalu memanggilmu dan itu bukan dongeng, benar-benar dia akan datang dan dia tidak mungkin salah dalam mencabut nyawa. Tapi saya justru melihatmu engkau begitu mencintai dunia, di mana dunia ini penuh dengan khianat. Gadrin ini penuh dengan pengkhianatan. Coba perhatikan khianatnya dunia. Hari ini engkau untung, besok kamu rugi. Hari ini dunia ada padamu, besok dia akan berpindah kepada orang lain. Yang orang kemudian mengatakan, ya, hidup ini seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Dunia ini khianat. Kadang dia menjanjikan keuntungan, kemudian orang itu bersungguh-sungguh, ternyata yang dia dapat itu adalah kerugian. Dzata gadrin. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan khianat. Tanamud dahra wayhaka fi ghatitin. Engkau hidup, engkau tidur sepanjang waktu. Bukan seperti orang yang tidur lalu bangun, lalu tidur lalu bangun. Tapi dirimu, hatimu itu tidur sepanjang waktu. Wayhak. Kasihan sekali kamu. Wayhak ini, kalau wail itu celaka. Kalau wayh itu artinya kasihan.
ya ada rasa kasihan. Ya, biasa orang juga artikan celaka, waihaka dengan wailun. Kau tidur sepanjang waktu, kasihan sekali engkau. Fi ghatitin, engkau bahkan mendengkur dalam tidurmu, nyenyak sekali engkau tidur di dunia ini. Ya, biha hatta idza mittan tabahta. Nanti kemudian setelah kamu mati barulah kamu bangun. Dan ini ya senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Hatta zurtumul makabir. Nanti kapan dia sadar? Nanti kalau dia masuk ke kuburan baru dia sadar. Nah, ini orang-orang yang mengejar dunia dan lalai, dia seperti orang yang tidur, kapan dia sadar? Nanti ketika dia bangun baru kemudian dia sadar bahwa ternyata ya, hidup di dunia ini harus beramal. Sekarang saya sudah meninggal, saya mau beramal, tidak bisa lagi. Bagaimana mungkin bisa ya, beramal sedangkan dia telah meninggal dunia. Lalu kemudian dia mengatakan ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya. Hatta idza ja'a ahadakumul maut, sampai kemudian datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, kemudian dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima tarak. Agar kiranya saya bisa melakukan amal saleh dari amal-amal yang pernah saya tinggalkan dulu di dunia. Kalla innaha kalimatun, itu hanyalah kata-kata saja yang dia ucapkan. Ya. Kenapa dulu di dunia dia tidak beramal? Nanti ketika dia mati baru kemudian dia bangun, baru sadar. Inilah orang-orang yang mabuk terhadap dunia, nanti dia mati baru dia kemudian terbangun. Tanamud dahra waihaka fi ghatitin biha hatta idza mittan tabahta. Kasihan sekali kamu, tidur sepanjang waktu engkau mendengkur, begitu nikmat engkau, begitu engkau merasakan dunia dengan kenikmatannya. Nanti kemudian kamu mati, barulah kamu terbangun. Fakamdha anta makhdu'un wa hatta, betapa banyak dan seringnya engkau tertipu. Hari ini kamu tertipu, besok tertipu, dan seterusnya ditipu oleh dunia. Wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta, sampai kapan engkau berhenti, sampai kapan engkau sadar? Engkau suka ditipu. Dunia ini menipu dan kamu suka ditipu oleh dunia. Ya, subhanallah ya. Ini kalimat yang sangat indah dari beliau, berkumpul keindahan lafaz, keindahan makna. Ya, ini kita hanya sekedar baca sepintas saja, karena kalau mau disyarah ini sebenarnya tidak cukup dengan 1-2 hari ya. Kita mengambil faedah dari perkataan beliau. Beliau mengatakan, berat betapa seringnya engkau tertipu. Sampai kapan kamu tertipu? Kamu sering tertipu, tapi kamu tidak ingin menghentikan tipuan itu. Kamu memang suka ditipu dan kamu tahu bahwa dunia ini menipu. Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ada yang mengatakan ini anaknya, ada yang mengatakan ini adalah seorang penyair di zamannya yang selalu menyebutkan aib-aibnya Al-Ilbiri. Ada yang mengatakan ini adalah orang lain. Ada yang mengatakan ini hanyalah tokoh yang sebenarnya siapa saja. Ini tidak penting, ini tidak penting. Yang terpenting ini adalah nasihat. Ya. Abu Bakrin da'autuka law ajabta. Wahai Abu Bakar, sekarang saya memanggilmu jika seandainya engkau berkenan untuk memenuhi ya panggilanku. Ila ma fihi hadduka in aqalta, kepada sesuatu yang kemudian merupakan keuntungan bagimu jika engkau memahami, jika engkau menggunakan akalmu. Sekarang beliau mulai tadi menyadarkan kita tentang bagaimana kelalaian kita di dunia. Sekarang beliau mulai mengajak, sini, saya mau ajak engkau. Kalau kamu memang mau menerima ajakanku dan jika kamu menggunakan akalmu, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ila ilmin takunu bihi imama. Saya mengajakmu kepada ilmu.
yang dengannya engkau menjadi pemimpin. Yang ini selalu menjadi doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sini ulama menjelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang diikuti harus mengikut. Tidak ada orang yang diikuti kecuali dia harus mengikut dan memperbaiki cara dia mengikut. Perhatikan, semakin orang itu mengikuti petunjuk Al-Quran, hadis, semakin dia akan diikuti. Perhatikan bagaimana sahabat mengikuti detailnya Rasulullah. Seperti itu lalu kemudian Nabi mengatakan sebaik-baik waktu zaman adalah zamanku, karni, yaitu para sahabat. Perhatikan bagaimana tabi'in yang mengikuti detailnya perbuatan dan pemahaman sahabat lalu kemudian mereka menjadi orang yang diikuti. Perhatikan bagaimana tabi'in diikuti oleh atba'ut tabi'in. Begitu seterusnya, semakin orang itu mengikut dengan baik, semakin dia akan diikuti. Itu kuncinya. Maka ikutilah Al-Quran, ikutilah hadis-hadis Rasulullah SAW, ikutilah ilmu yang benar, lalu kemudian engkau akan menjadi orang yang diikuti. Ya, di sini beliau mengatakan, ila ilmin takunu bihi imama, kepada ilmu, ikutlah engkau kepada ilmu, tundukkan dirimu, ya, serahkan jiwamu kepada ilmu, berikan waktumu, ragamu kepada ilmu, berikan hartamu kepada ilmu, berikan umurmu kepada ilmu, maka engkau akan menjadi seorang yang kemudian orang akan mengikutimu, menyerahkan apa yang dia miliki untukmu. Ini rahasia untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak ada orang yang mendapatkan kedudukan tanpa pengorbanan. Korbankan apa yang kamu miliki dengan sebenar-benarnya, lalu kemudian engkau menjadi orang yang diikuti, pemimpin. Muta'an in nahaita wa in amarta. Pemimpin yang ditaati sama halnya jika engkau melarang atau kamu memerintah, kamu akan ditaati. Maka di sini ya, sebagai ada penuntut ilmu, bahwa ulama itu memiliki kedudukan. Dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri ada dua. Ulil amri ada dua. Ulil amri yang dimaksud dalam urusan negara adalah pemerintah. Ulul amri dalam urusan agama adalah ulama. Maka hati-hati menyalahi perintah dan perkataan para ulama yang kita tahu bagaimana keikhlasannya, bagaimana akidahnya, bagaimana niatnya di dalam ya membawa umat ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjadikan mereka itu pemimpin kita dalam urusan agama. Wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha wa yahdika as-sabila idza dalalta. Ya, perhatikan ya, sedikit demi sedikit diurai bagaimana keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu akan menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin. Ilmu akan menjadikan engkau orang yang diikuti perkataannya, larangannya, dan perintahnya. Larangannya, orang akan mencegah diri dari apa yang dia larang. Perintah dia, orang akan melaksanakan apa yang dia perintahkan. Wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha. Perhatikan, orang yang berilmu ini akan nampak jelas dan tersingkap semua penutup yang ada di matanya. Bahkan fitnah sekalipun. Orang yang berilmu, ketika datang fitnah, dia tahu bahwa ini fitnah. Dan orang yang jahil, ketika datang fitnah, dia tidak tahu. Nanti fitnah itu selesai, baru dia tahu, oh ternyata itu ujian. Ini perbedaan antara alim dengan orang yang jahil. Wa yahdikas sabila. Dan ilmu ini akan menunjukkan engkau jalan yang lurus. Ilmu itu akan menunjukkan engkau jalan yang lurus. Idza dalalta, ketika engkau tersesat. Bagaimana mungkin orang bisa mengetahui jalan yang lurus kalau dia tidak menuntut ilmu? Bagaimana kemudian dia bisa mengetahui ini petunjuk kalau dia tidak mempelajari Al-Quran? Sedangkan Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Ya. Ilmu engkau akan membawa darinya fi nadika, di kampungmu, pada orang-orang di sekitarmu, tajan, mahkota di atas kepalamu. Engkau menjadi orang yang diperhatikan dan dilihat dengan kehormatan dan kemuliaan. Karena mahkota ini tidak diletakkan kecuali di atas kemuliaan dan kehormatan. Ilmu akan memasangkan kepadamu mahkota kemuliaan tersebut dan akan dilihat oleh semua orang yang memandangmu. Wa yaksukal jamala idza tarab. Kau tidak mengikuti. Bajunya tidak mahal, kainnya tidak mahal, bentuknya biasa saja. Tapi kemudian dia memiliki daya tarik yang kemudian orang mengikutinya. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang alim, seorang penuntut ilmu, timbangan yang harga, engkau akan mendapatkan manfaat. Karena ini timbangan yang sangat berharga. Tapi ilmu yang kemudian kita menjadi jembatan kepada generasi selanjutnya, maka kemudian itulah yang akan kekal. Wal baqiyatus shalihat, yang tersisa yang baik. Ada yang tersisa tapi tidak baik. Ilmu ini termasuk yang tersisa dan baik. Sebab segala sesuatunya nanti akan hancur musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki dari amal-amal saleh. Kemudian huwal adbu al-muhannadu laysa yambu. Ilmu ini adalah pedang al-muhannad. Muhannad ini yang datang dari India, terkenal ya. Pedang yang sangat tajam itu dari India, al-muhannad. Laysa yambu, ya, artinya tidak tumpul, ya, sangat tajam, bisa menebas apa saja, ya. Tusibu bihi maqatila man darabta. Engkau kemudian dapat menumbangkan atau menusukkan atau menggunakannya di titik-titik maqatil. Di titik-titik yang sekali pukul dia bisa mati, maqatil. Titik orang bisa langsung terbunuh, maqtal, maqatil. Man darabta, orang yang engkau
pukul dengan pedangmu. Artinya ulama ini dia memiliki hujah yang kuat. Dia memiliki dalil yang kuat. Terutama orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Kata Imam Syafi'i, man talabal haditha qawiyat hujjatuhu. Siapa yang mempelajari ilmu hadis maka akan kuat hujahnya. Waman ta'allama al-fiqha rajahat aqluhu atau rajaha aqluhu. Siapa yang mempelajari ilmu fikih maka akan cerdas otaknya. Jadi ilmu ini seperti pedang yang sangat tajam. Kita bisa menggunakannya dan sekali tebas bisa langsung mematikan. Wa kanzun la takhafu alaihi lisan. Ilmu ini adalah harta yang sangat berharga. Ya, perbendaharaan yang engkau tidak akan pernah khawatir bahwa akan ada orang yang mencurinya. Ketika ulama kemudian dicuri kitabnya, dibakar kitabnya, dirobek kitabnya, lalu kemudian mereka mengatakan, silakan robek kertasnya, tapi engkau tidak pernah bisa merobek apa yang terkandung di dalam kertasnya yang sudah ada di dalam hati. Ya. Ibnu Taimiyah, ya, ketika di penjara, seorang ulama yang sering keluar masuk penjara, bukan karena kriminal, tapi karena istiqamahnya di atas ilmu. Dia mengatakan, kalau engkau memenjarakan saya, maka itu waktu untuk saya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurajaah ilmu yang saya miliki. Tapi kalau kamu lepaskan saya kemudian akan keluar bebas bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disesali dari kehidupan ini. Semuanya adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kadang pula kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Wa kanzun la takhafu alaihi lisan. Harta yang tidak dikhawatirkan akan ada yang curi. Siapa yang mau curi ilmu? Tidak ada. Tidak perlu diawasi. Tidak perlu pasang CCTV. Ya. Bahkan ulama mengatakan, seandainya para raja dan pemimpin itu mengetahui apa yang ada di dalam kami ini para ulama, maka mereka akan membelah dada kami lalu kemudian mereka akan mengambilnya. Begitu nikmat ilmu yang ada pada dada atau pada diri ulama. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Begitu ringan dibawa. Dia selalu akan ada dimanapun kamu berada. Mobil kalau sudah masuk masjid kita tidak bisa bawa mobil. Rumah kalau kita sudah perjalanan kita tidak bisa bawa rumah. Harta apapun yang di dunia ini berat. Semakin besar semakin berat. Semakin tinggi nilainya semakin ketat penjagaannya. Tapi ilmu semakin besar semakin ringan. Semakin besar semakin banyak semakin memudahkan. Dan tidak ada orang yang mengetahuinya atau bisa mencurinya. Itulah ilmu. Yuridu bikasrat yazidu bikasratil infaqi minhu. Ilmu bertambah banyak ketika diinfakkan. Beda harta. Harta dikeluarkan sedikit nilainya. Walaupun dalam zakat atau di jalan Allah itu akan semakin bertambah berkahnya. Tapi secara umum kasat mata, kalau harta itu dikeluarkan maka akan berkurang. 100.000 kalau dikeluarkan 50.000 akan tersisa 50.000. Tapi ilmu semakin diinfakkan semakin dia bertambah. Semakin diajarkan semakin dia bertambah. Ya. Maka ini musibah orang-orang yang memiliki ilmu lalu kemudian dia tidak mau mengajarkan ilmunya. Wa yanqusu imbihi kaffan syadatta. Dan ilmu ini akan berkurang kalau kamu berhenti tidak mau menyampaikan, tidak mau mengamalkan. Jangan khawatir dengan ilmu. Makanya ilmu ini diamalkan. Jangan disimpan saja. Jangan kemudian dituntut lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Akan menjadi pertanggungjawaban. Falau kadzukta min halwahu ta'ma, seandainya kamu telah merasakan manisnya ilmu, la asarta ta'alluma wajtahatta, kamu akan mengenyampingkan semua dan akan mendahulukan ilmu dan engkau akan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kalau kamu sudah rasakan itu ilmu.
Malammu engkau akan habiskan untuk membaca, untuk belajar. Waktumu engkau akan luangkan untuk ilmu. Ya. Begitu orang yang sudah merasakan manisnya ilmu. Falau qad dzukta min halwahu ta'ma la asarta at-ta'alluma wajtahatta. Inilah yang kemudian membuat para ulama berjalan kaki keluar, meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya. Inilah yang membuat para ulama melakukan perjalanan sampai berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, melakukan perjalanan dari kampung ke kampung, menemui dari guru ke guru, mengumpulkan guru sebanyak-banyaknya, mengumpulkan riwayat sebanyak-banyaknya. Karena mereka telah merasakan yang namanya ilmu, manisnya ilmu. Ya. Walam yashghalka anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Dan engkau tidak akan tersibukkan dengan hawa nafsu, lalai darinya, berpaling karena hawa nafsu. Begitu pula dunia dengan kemewahannya yang engkau diuji dengannya. Kau tidak akan lalai dari ilmu. Sesibuk apapun kau dengan urusan duniamu, ketika waktunya menuntut ilmu, maka engkau akan luangkan waktumu untuk ilmu. Ini orang yang telah merasakan manisnya ilmu. Walam yashghalka anhu hawa. Semua jadwal bisa dipending, kecuali jadwal menuntut ilmu tidak bisa. Ini orang yang merasakan manisnya ilmu. Wala alhaka anhu aniku raudin. Ya. Wala dunya bizukhrufiha, dan dunia dengan segala kenikmatannya, kemegahannya, zakharifnya, yang kadang membuat orang itu ya silau, ya tutinta, yang kemudian engkau terfitnah ya dengan dunia tersebut. Engkau akan menyampingkan dan lebih mendahulukan ilmu. Wala alhaka anhu, dan tidak akan melalaikan engkau darinya, dari ilmu, aniku raudin, keindahan taman, keindahan kesejukan tempat, lokasi, ya, rumah yang megah, taman yang indah. Wala khidrun birabrabihi kalifta, ya. Dan begitu pula engkau tidak akan disibukkan dengan perempuan-perempuan yang cantik yang engkau sangat rindukan. Ya. Bahkan Ibn Rushd, beliau hanya 2 kali tidak membaca buku dalam kehidupannya. Ya. Salah satunya itu di malam pernikahannya, itu saja. Saya lupa yang lain, yang satunya. Ya. Ada seorang ulama Gurutta, ya, masyhur, yang saya dengarkan, bahwa pernikahan pertamanya terpaksa kemudian harus bercerai. Karena di malam pertamanya justru dia tidur dengan kitab-kitabnya. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ketika diperhadapkan istri dengan kitabnya, dia lebih memilih tidur dengan kitabnya dibandingkan dengan istri. Ya, ini sesuatu yang ajib, yang aneh. Tapi mungkin karena kita belum merasakan manisnya ilmu. Belum merasakan manisnya ilmu. Maka pepatah Arab mengatakan, ya, idza urifas sabab zalal ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, maka kita tidak takjub lagi. Makanya kalau kita mendengarkan satu amalan kita masih takjub, berarti kita belum di situ. Kita dengarkan ada orang bisa puasa Senin Kamis, Masya Allah, kita heran, berarti kita belum di situ. Ada orang rutin melakukan salat sunnah, salat tahajud, salat witir, dia tidak tinggalkan, kita Masya Allah, istiqamah, berarti kayaknya kita belum di situ. Ada orang bisa mengeluarkan hartanya segini, bahkan dia tidak termasuk orang kaya juga. Kaya raya tidak juga. Tapi ketika dia mengeluarkan hartanya, luar biasa. Kita takjub dengan itu, berarti sebenarnya kita belum berada di level tersebut. Semakin kita sering takjub terhadap amal-amal saleh yang dilakukan orang,
maka itu tanda berarti kita belum ada di tempat itu. Ya. Sama dengan ilmu. Ada orang bisa satu malam duduk membaca dengan ilmu. Ada orang ya habis uangnya membeli kitab. Ada orang, kita heran dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, ada di antara misalnya di Arab Saudi para syekh yang mengajar misalnya di Masjid Nabawi, sebagiannya itu sebenarnya kerjaannya adalah supir. Ya, di waktu-waktu haji mereka sibuk dengan jadi supir untuk mendapatkan penghidupannya. Lalu kemudian setelah itu mereka duduk dan mengajar orang-orang yang datang belajar padanya. Waktu juga kami di Mesir, sebagian para penuntut ilmu kita lihat di sebagian waktu dia tidak ada, di waktu yang lain kemudian dia ada. 3 bulan dia tidak ada, bulan-bulan berikutnya baru dia ada. Kita tanya dari mana? Dia mengatakan kami dari cari uang. Terkumpul uang, datang lagi dia, istri dan anaknya datang di tempatnya syekh, mengaji sampai habis uangnya, lalu kemudian pergi lagi mencari uang. Begitu seterusnya. Hidup untuk ilmu. Bukan menuntut ilmu untuk hidup. Ya, untuk mencari dunia. Wala alhaka anhu aniku raudin. Keindahan tempat, taman yang indah tidak akan pernah melalaikanmu. Wala dunya wala khidrum birabrabihi kalifta. Begitu pula perempuan-perempuan yang cantik yang engkau sangat rindukan tidak akan melalaikanmu. Faqutur ruhi arwahul ma'ani. Makanan ruh, jadi ruh itu punya makanan. Ya, bukan cuma jasad ini punya makanan. Arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta. Bukan ketika engkau menyuap makanan di mulutmu, bukan juga ketika engkau menuangkan air di mulutmu. Bukan itu makanannya ruhmu. Makanannya ruhmu itu adalah ilmu. Yang jika engkau tidak kenyangkan, maka selamanya dia akan kelaparan, bahkan hatimu itu akan menjadi kurus kering. Bahkan pada akhirnya akan mati jika tidak engkau pernah siram dengan ilmu. Faqutur ruhi, makanan pokoknya ruh, itu adalah ilmu, iman, hidayah, petunjuk. Ya, bukan dengan engkau makan, bukan dengan engkau minum. Fawazibhu wa khud bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahu akhadta. Ya. Fawazibhu. Wazib ini wazapa artinya melakukan dengan tekun dan ambillah dengan sungguh-sungguh. Fa in atakahu Allahu akhadta. Jika Allah telah memberikanmu, ambil, jangan sia-siakan. Kalau Allah telah memberikanmu ya keutamaan, engkau bisa hafal Al-Qur'an 1-2 juz, 1-2-3 hadis, ambil, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada sembarang orang. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberikan ilmu, maka sungguh dia diberikan sesuatu yang sangat banyak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Bahwa ilmu itu, bahwa para al-anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dirham, tidak. Walakin warrasul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Man akhadhaha akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Wa in utita fihi tulaba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta. Ya. Apabila engkau telah dikaruniai banyak ilmu, tulaba, panjang, bekal atau pendapatan daripada ilmu itu. Wa qala an-nasu, dan orang-orang berkata, innaka qad sabaqta, sesungguhnya engkau telah mendahului, engkau telah menjadi seorang alim ulama. Hati-hati. Fala ta'man su'alallahi anhu. Ingat, walaupun kamu telah menuntut ilmu, banyak ilmu yang kamu telah kumpulkan, orang sudah mengatakan engkaulah ulama di zaman ini. Tapi tetap kamu belum merasakan keamanan dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diingatkan kembali. Tadi disemangati menuntut ilmu, sekarang setelah dapat ilmu diingatkan. Walaupun kamu telah mengumpulkan lautan ilmu, tapi kamu belum selamat.
Fala ta'man su'alallahi anhu. Engkau tetap masih akan ditanya tentang ilmu itu. Bitaubihin alimta fahal amilta. Dengan mungkin pertanyaan yang merupakan pertanyaan celaan, apakah engkau telah mengamalkan ilmu yang engkau telah pelajari? Taubih. Ya. Farasul ilmi taqwallahi haqqa. Puncak ilmu adalah takwa kepada Allah. Bukan ketika dia pintar bicara ini dan itu. Bukan ketika dia pintar berdebat, berdialog, berretorika. Bukan ketika banyak pengikutnya. Bukan ketika orang menengadahkan lehernya, kepalanya melihat kepadanya. Bukan ketika orang terkagum-kagum dengan penjelasannya. Bukan itu. Ilmu itu adalah takwa Allah. Ketika engkau semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bi an yuqala laqad ra'asta. Bukan ketika engkau dikatakan, oh, dia sudah menjadi pemimpin, dia sudah menjadi orang hebat. Bukan ilmu. Bukan itu tujuan daripada ilmu. Idza ma lam yufidkal ilmu khaira. Jika ilmu itu tidak memberikan manfaat kebaikan kepadamu, fa khairu minhu an law qad jahilta. Maka sebenarnya lebih baik kamu bodoh saja. Maka lebih baik seandainya kamu bodoh saja. Kalau ilmu yang telah engkau dapati itu tidak memberikan faedah kebaikan kepadamu. Ya. Bodoh artinya di sini bodoh yang memang sama sekali tidak ada arahan dan ajakan, tidak ada petunjuk yang kemudian mengarahkan dia dalam menuntut ilmu. Itu lebih baik. Orang yang tinggal di kampung yang tidak sampai informasi ilmu kepadanya, itu lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu lalu kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak semakin membuat dia bertakwa dan dekat kepada Allah dari ilmunya. Ya, ini perbandingan. Bukan berarti jangan menuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu ada tempat ilmu, kita tidak menuntut ilmu, itu dosanya lain lagi. Ya, dosanya lain lagi. Sebab menuntut ilmu hukumnya wajib. Wa in alqaka fahmuka fi mahawin. Kalau pemahamanmu melemparkanmu kepada tempat-tempat yang hina. Falaitaka summa laitaka ma fahimta. Ya, seandainya saja kamu tidak perlu paham. Ada orang semakin paham, semakin susah hidupnya. Semakin paham, semakin menyusahkan orang lain. Semakin paham, semakin mengusik dan mengganggu orang lain. Semakin paham, semakin merendahkan dan menghinakan orang lain. Seandainya kamu tidak paham, itu lebih baik. Dan itu harapan leitaka, ya, apa namanya? Falaitaka, oh, ada yang terlangkahi tadi ya. Wada fi thawbikal ihsanu la an tura thawbal isaati kallabista. Ya, yang nampak padamu ketika engkau berilmu adalah kebaikan, bukan ketika engkau dilihat justru keburukan. Inilah penuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kalau dilihat, itu orang bisa mengambil pelajaran, bukan justru contoh yang buruk. Dilihat cara berpakaiannya, orang mengambil contoh di situ. Jangan, ada ustadz penampilannya seperti preman, begini tapi ceramahnya Masya Allah, ilmunya berisi. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Ada orang berilmu tapi bahasanya kasar, tidak baik didengar, tidak sopan. Jangan memberikan contoh. Orang berilmu itu beda dengan orang lain. Ketika dilihat, yang terlihat itu adalah kebaikan dan bukan justru keburukan. Maka jika seandainya ilmu itu tidak mendatangkan manfaat kepadamu, bodoh saja itu sudah lebih baik untukmu. Jika pemahamanmu justru melemparkanmu kepada tempat-tempat yang hina, maka lebih baik seandainya jika engkau tidak paham sekalian. Wa in alqaka satajni min simaril ajzi jahla. Karena kelemahanmu, engkau tidak bersungguh-sungguh sehingga engkau menjadi bodoh. Itulah buahnya dari kemalasan. Itulah buahnya dari kemalasan engkau menuntut ilmu. Simarnya, buahnya, simarul ajaz. Lemah dari engkau tidak bisa melawan hawa nafsumu. Engkau tidak bisa melawan tidurmu. Penuntut ilmu sedikit tidurnya, tetapi engkau sedikit-sedikit tidur. Penuntut ilmu sedikit makannya, kau sedikit-sedikit makan. Bagaimana bisa mengumpulkan ilmu? Yang ada adalah menumpulkan otak. Sebab
badan berat, mata selalu ingin tidur, bagaimana bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang kemudian menghasilkan kelemahan-kelemahan, menghasilkan kebodohan. Wa tasghuru fil uyuni wa in kaburta. Dan engkau akan terlihat kecil walaupun kamu sudah besar. Walaupun kamu sudah seorang pemimpin, tapi kalau kamu jahil, tidak memiliki ilmu, kamu juga akan dilihat kecil. Walaupun kamu sudah tua, tapi kamu tidak memiliki ilmu, maka kamu juga akan dipandang kecil. Maka kita harus menuntut ilmu. Wa tasghuru fil uyuni wa in kabirta. Kau akan tetap terlihat kecil walaupun ya engkau sudah kabirta, sudah tua, sudah besar. Wa tufqadu in jahilta wa anta bakin. Kamu dianggap tidak ada padahal kamu masih hidup. Tufqad. Kamu tidak dihitung. Kamu tidak dianggap. Perkataanmu tidak didengar, pendapatmu tidak diperhitungkan. Saranmu tidak ada gunanya. Wa anta bakin, padahal engkau masih hidup. Wa tujadu in alimta wa in fukitta. Tapi kamu selalu akan dihadirkan, selalu akan ada jika engkau berilmu walaupun kamu sudah tidak ada. Perhatikan bagaimana ulama dinukil pendapatnya, diambil pendapatnya. Kita selalu bilang apa pendapatnya ulama ini, apa pendapatnya ini. Jangan dulu ambil dari saya, lihat dulu, bandingkan dulu pendapatnya. Subhanallah, padahal mereka sudah tidak ada. Orang yang jahil tidak dihitung, tidak dianggap walaupun dia masih ada. Orang yang berilmu selalu dicari-cari pendapatnya, arahannya, walaupun dia sudah meninggal. Wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin wa taghbituha idza anha syugilta. Ya. Beliau mengatakan, engkau akan mengingat-ingat perkataanku ini. Ingat baik-baik. Ini nasihat saya. Engkau akan ingat-ingat. Kalau kamu sekarang tidak mau perhatikan ba'dahin, setelah beberapa waktu baru engkau akan menyadari. Ya, wa taghbituha idza anha syugilta. Ya, engkau akan mencarinya lagi. Mana dulu ini? Saya sudah pernah mendengarnya kalau kamu telah sibuk darinya. Ya. La sawfa ta'addu min nadamin 'alaiha wa ma tugnin nadamatu idza nadimta. Engkau pasti akan menggigit jari dengan penyesalan. Karena kamu tidak, ketika saya nasihati kamu tidak mengambilnya. Wa ma tugnin nadamatu idza nadimta, dan tidak ada lagi gunanya penyesalan tatkala engkau telah menyesal. Idza absarta sahbaka fi sama'in, tatkala engkau telah melihat lettingmu, temanmu, sahabatmu, dia sudah berada di langit, dia di atas. Qadir tafa'u alaika, dia di atasmu. Wa qad safulta, sedangkan engkau di bawah. Dulu sahabatmu ketika dinasehati, dia bersungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu. Perhatikan nanti di masa-masa tuamu, atau beberapa tahun setelah nasihat ini disampaikan, engkau akan melihat temanmu berada di atas dengan keilmuan dan kemuliaannya, dan engkau akan melihat dirimu di bawah dengan kerendahan dan kehinaannya. Di mana? Tatkala disampaikan nasihat, dia melalaikannya. Lihat beberapa waktu setelah, beberapa tahun setelah itu, siapa yang akan menyesal dan menggigit jarinya, dan pada saat itu tidak ada lagi gunanya penyesalan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan.